100% win rate-nya. Fanny. Tinggal seberapa satset saja nanti ya. Dan dia crossing itu seperti apa. Beda, ini purple buff akan menjadi sebuah sorotan dan juga penjagaan lebih tepatnya. Karena inilah dia Fanny di dalam Land of Dawn. Langsung saja menuju ke game yang kedua antara EVOS Icon versus Alter Ego X. 1-0 diamankan oleh EVOS Icon dengan comeback yang luar biasa. Dan tambah jangan lupakan kalau misalnya Loi ini harus menjaga posisinya, baru dia bisa membantu tim fight dengan cukup baik. Tapi lihat Kids, bakal diganggu pergerakannya, bakal coba diatasi sedikit. Tapi lihat Kids juga nggak takut. Dia masih mau lebih karena Panzer sadar diri, buang-buang sword HP-nya. Gak cuma itu, lihat Selenanya udah level 2 dari Cobot dan dia ngambil di EXP lane, mau nggak mau dia harus jaga posisi. Yes, benar banget. Kids langsung menuju ke arah depan. Tas Dede akan menjadi pilihan utama. Digocek sesama pemain Fanny. Dia tahu gameplay yang harus dihindari. Tapi ternyata Retribution agak sedikit terlambat. Berhasil didapatkan keuntungan dari seorang Kids. Cuma bedanya, Kids kali ini dia bermain agak tenang. Dia nggak mau invasi langsung ke arah orange buff yang dimiliki dari seorang EVOS Icon. Karena dia punya Retribution, Pung. Nah ya, yang bisa kita tahu biasanya ke vertikal langsung yang ke atas ya. Yes. Ini dia langsung horizontal dulu nih. Ngambil dulu nih. Oke, kita punya orange buff tapi ada selalu trap di orange-nya. Betul, lebih cepat ya berarti ya. Iya, mau nggak mau ya kalau ke detect seenggaknya ketahuan kayak kapan Tas Didi bakal melakukan orange buff. Oke. Dan setelah reset dan reset juga di top lane masih berimbang sih. Dan perbedaannya mungkin dari Pendragon nantinya di game kedua. Karena di game pertama hero dia tebel, bisa ngedrag gamenya sampai ke late. Nah, dari Dirat ini, ya mau gak mau kalau untuk tim fight besar, meleset dari skillnya Spectre Step misalnya. Spectre Step pasti kena ya. Tapi untuk Abyssal Strike-nya, kalau bisa di-dodge nantinya itu gak bakal berimpact apapun terhadap hero dari Alter Ego X. Iya, tapi pressure-nya sepertinya akan diberikan ke bagian Goldman. Ahmad datang, lihat dealing damage-nya dan langsung first blood. On point banget, ini yang lebih mengerikan daripada Fanny Fasen. Waduh. Fanny yang datang tiba-tiba muter hilang. Itu Fanny ngagetin, tapi ternyata di sisi lain Ahmad bakal coba dibalaskan. Tas Dede masih mau lebih. Cobot masih ada Retribution dan bahkan lelenya on point. Tapi untungnya masih berhasil mendapatkan satu buah poin kill. Retribution on point dan lihat Tas Dede. Pasrah. Baik time di arah mana? Mungkin untuk purple buff-nya biar mau nggak mau ya, daripada nanti dia bawa ke arah river, nanti ya udah tinggal kitsnya lurus lagi untuk ke purple buff-nya milik dari Tas Didi sendiri. Tuh lihat dari Pendragon levelnya udah. Lihat damage-nya, Beam Strike, Petrify on point. Monster langsung berubah menjadi monster kecil. Tapi lihat Cowboy, Leland point, Pendragon masih bisa membalikan keadaan. Lihat pasifnya, aktif Profesor, double kill. Dilempar tapi Kids kali ini tak bisa ditangkap. Diamankan oleh seorang Kids, 1 poin hampir. Kalau dia dapetin 3, shutdown mahal. Tapi nampaknya nggak usah butuh 3, 2 aja gue makan. Iya, 2 kill tetap dapetin 240 gold sih, nggak 200 doang. Karena ya balik lagi, setelah patch yang paling terbaru tuh kalau nggak salah 5 atau 6 patch yang lalu. Jadi 2 kill tuh bakal dapetin gold yang lebih optimal. Tapi Rizal terkena Retribution, Ice Retribution di sana sepertinya udah mulai terlihat. Tapi ternyata Tas Didi nggak mau terlalu overcommit karena memaksakan hal yang tidak diperlukan, tentu sia-sia. Yes, dan memaksakan hal, nggak ada Retribution, lelenya nggak on point. Kids, it's coming. Panzer akan menjadi pilihan. Lihat, dengan memberikan sedikit cutthroat masih bisa dihindari. Satu buat damage taman hingga overturn telah dikeluarkan dan bahkan dapat memory. Shutdown yang mahal diamankan oleh Cakim. Ingat ini gold lanernya Profesor masih mendapatkan dan Monster. Di depan sana tertinggal 2 level. Pendragon mendominasi jalanan EXP Lane yang dimana biasanya dimenangkan oleh Monster. Tapi kali ini Monster dengan gunya tidak bisa bersinar like spinning like splendid. Iya, kalau kata Buddha Monster kan kayak gitu. Lah spinningnya spinning splendid ya kan. Dan untuk sekarang Tas Didi dengan tanpa adanya kontes akan mengamankan satu purple buff. Dan ini dia yang aku suka. Fanny, purple buff-nya diinvasi. Iya, karena bakal ada baku hantam. Lihat, Panzer cuma nunjukin batang hidungnya. Tapi Kids di depan sana mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Masih mau lebih. Lelenya on point. Retribution berhasil diamankan. Tapi ternyata Kids gak berhasil mendapatkan purple buff-nya. Berhasil dihilangin Panzer. Menjadi pilihan utama. Point kill di tangan dari seorang Ahmad. Tapi setidaknya at least purple buff-nya hilang. Waduh, ini aku nggak tahu sih ini bakal rugi atau enggak nih Umawa. Karena balik lagi, Fanny tanpa purple buff mobilitasnya nggak sekencang itu. Oh ya, menurutku ini akan menekan ya pergerakan dari Alter Ego X di 2 menit ke depan. Setidaknya sampai dengan menit 5:40-an. Jadi baru mereka akan bisa aktif lagi. Kalau nggak diinvasi lagi ya dari arah purple buff-nya. Sedangkan ini juga ada satu buah freeze lane
yang dilakukan oleh Pendragon tadi. Terlihat bahwa di top lane ini memaksakan pulang untuk si monsternya recall. Kalau nggak recall mau fight boleh langsung di Spectre Step, langsung kena Abyssal Strike. Ya, jadi langsung ada pergerakan lagi. Orange buff-nya yang diamankan begitu saja dengan satu retribution. Waduh. Ternyata toh apa memori. Ahmad lagi dan lagi ditumbangkan. Cakim yang mengamuk sepertinya untuk di game yang kedua kali ini. Tapi lihat di arah top lane-nya. Pendragon sendirian melakukan push tanpa adanya gangguan. Lihat Unster Oh, tertinggal itu 3 level. Itu Hepta, tangannya nyala tuh. Yes, sepertinya heptasis. That's why Monster bonyok, Profesor. Waduh. Tangannya nyala ke siapa? Cow. Ya, dia winning condition soalnya. Yes. Dia winning condition. Tambah Udah damage saja. tambah aja, tanggungin damage aja sekalian. Ya makanya Monster ketinggalan 3 level. Iya. Bukan 2 loh, 3 di Tiga. EXP lane. EXP lane loh, udah kalah head to head match up kayak gini. Wah, ini bakal berat banget. Makanya ya, kemarin ada satu orang yang lagi pakai glue nih. Aku bilang glue ini lagi nggak in banget di meta yang sekarang. Jangan Iya disebut Ape Tansan. Betul, karena menurut aku ya glue ini pick over metodenya. Sama kayak Chow, bedanya dia lebih effort. Dia bisa lebih ngilangin satu badan sih di depan. Iya, Kalau lagi fight besar ya. tapi kalau nggak punya item kayak gini, aduh. Weh, Oh. sabar. Oh, ketahuan di depan sana Pendragon sendirian mencoba untuk split terlebih dahulu menghindari pergerakan daripada seorang monster, tapi coming up dari kidsnya. Kali ini 1v2 situation, turtle-nya diamankan oleh Tasdidi. Langsung ada diversion juga dan ternyata Petrify mencoba untuk menyelamatkan hari daripada seorang Pendragon, tapi ternyata amat tersulit begitu saja. Pendragon juga harus hilang. Kali ini 1 untuk 1, tapi Torn dapat memory menumbangkan Karakobot. 2 harus tumbang dari Alter Ego X. Pecah semua ingatan tentang masa lalu dari Alter Ego X, dipecahkan oleh Cakim. Tapi dari bottom lane, Cakim yang tadinya tersiksa kali ini sedikit berbeda. Cakim memberikan warna di arah gold lane dan bahkan Raizel berhasil mencolong 1 buah orange buff. Setidaknya at least di tangan dari tim Alter Ego, bukan di tangan dari EVOS. Dan tas ini jelmaan Albert plus Versik dan dia jungler nomor 1. Kalau kata Anti-Match di salah satu streamingnya tentu di Dino TV. Waduh, anti-match. Tapi satu hal yang mungkin udah bisa aku pastikan karena kemarin aku sempat mabar sama anti-match pas lagi live stream di Dimo TV ya. Fanny-nya dia sepertinya sudah tidak bisa kembali ke masa lalu layaknya terdapat memori. Oh iya, Karena terlalu lama sebenarnya bermain di XP Lane. Sudah terbiasa. udah Sudah biasa. terbiasa. Udah biasa by one. Wah, jadi nggak bisa yang apa ya, menggesek-gesek lawan 5 sekaligus gitu lagi ya. Berat sekarang. Ya padahal dulu dia user Fanny juga. Iya. Asli dulu dia tanpa buff aja bisa melakukan takedown. Tapi Panzer sih. Invasi lagi kah? Karena purple buff enggak sih kayaknya Om. Kalau mau dipaksa juga gak apa-apa sih. Kayak ini aja ganggu-ganggu aja. Ganggu, tapi nggak dapet. Oke, jadi temponya agak sedikit reset ya pasca dengan tumbangnya si Pendragon tadi. Di area dari top lane-nya. Karena Pendragon juga kalau dia mau build itemnya ke arah full damage itu gak bakal tebel di late game. Menurut itu kurang banget sih buat Herald. Yes, tapi kali ini Kidsnya mencoba untuk mengejar karakter Didi. Wih, freestyle dulu bos, diam nih bos. Waduh, kabel boleh kabel. Variety kemarin juga begitu. Iya. Wah, nyebelin banget. Nyebelin banget, ngeliatnya tuh kayak satisfying banget loh. Oke, Petrify semua telah dikeluarkan. Flicker bahkan dari seorang Kagura. Kelakon Kompot dibalikan keadaan dan bahkan Nila ditelan bumi amat. Tiba-tiba datang di sana. Tas Dede masih mau lebih. Knockout strike belum dikeluarkan. Panzer yang dicari adalah Kobot, tapi ternyata Kobot what are you doing? Dia gak recall. Dia diam di sana. Aku kira dia bakal pulang. Dan bahkan di sisi lainnya, Cakim sekali shutdown didapatkan. Raizel berhasil men-shutdown pergerakan dari seorang Cakim. Wesker kayaknya bakal menjadi penyelamat ketika Cakim berada di bagian belakang, ternyata tidak sempat untuk melihat ke dalam bagian rumput yang tidak bergoyang. Ternyata berbahaya, di sana ada orang. Pendragon pun baru hadir. Ini menjadi miskomunikasi dan misplay yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon, tapi masih mau lebih. Ahmad dalam ancaman, Petrify dan hilang langsung dengan heptasis yang ada di tangannya. Nyala tuh sebelah kanan. Itu nyala sebelah kanan, pas ditablok langsung lightning. Belahit nih. Langsung di arah top lane sana nampaknya bakal coba dihajar. Oh, di sini Kids menghindari tabrakan tunggal dan bahkan kecelakaan antara Tas Dede dan juga dari seorang Itu Pendragon. tahu nggak sih? Kayak Kapten Tsubasa mau di-tackle dari 2 arah tapi dia masih bisa loncat gitu kan. Itu dia bro. Yang mau nekel padahal Misaki sama Yuga. Bener. Hah?
Kan itu temen dong, misalnya. Salah ya. Beda. Tapi Pendragon 1v1 situation Kids pecah begitu saja armornya. Ingat 75% ketika Spectre Step-nya menyala dari merah-merahnya. Tapi kali ini Kobot ketahuan di arah depan. Pendragon 1v2 situation tapi ternyata tidak. Dia memilih untuk mundur dan lebih ke arah objektif. Sementara Lordnya The Way of Dragon coming up dan Cakim bakal ditumbangkan oleh Ahmad. Panzer juga harus hilang tapi ternyata Tasdiri menyelamatkan hari Evos Icon dengan mengamankan Lord. Tapi itu nggak cukup karena 4 harus hilang dari Alter Ego X yang mendapatkan 4 poin killnya Evos Icon Lord. It's okay, gue tabrak begitu aja. Dan ini bisa kita lihat Rizal seperti biasa objektif dan langsung dengan shotgunnya mencoba diamankan. Pendragon di depan sana bakal coba untuk memberikan sedikit distraction, tapi nampaknya ini belum cukup. Best turretnya pecah, ditabrak asal-asalan. Keuntungan malah di tangan dari tim Alter Ego X. Tapi ini mirip gak sih sama game sebelumnya? Ya. Mereka juga dapetin base turret di mid lane loh. Tapi permasalahan utamanya adalah mereka tidak mendapatkan kemenangannya. Dan melihat dari match up-nya, lihat, oh ini nggak berbeda begitu jauh sih. Cuma dari DPM-nya, player head-to-head by Nimo TV kita, Rizal under banget, under Cakim bahkan. Oh ya, karena Cakim kan powernya dia ada Popol Kupa yang bisa dipakai. Untuk itu sampai dengan di DM seperti itu. Tapi sekarang Popol Kupanya juga lumayan respect. Bahkan tadi di-ban oleh Alter Ego. Iya. Dan ini belum melihat juga sih setup seperti apa karena bakal jadi Lord giveaway aja. Nah balik lagi 4 hilang loh walaupun Lord didapatkan. Sayang banget ya buat Evos. Dan itulah sekarang peta yang sekarang adalah kita memang dapetin Lord. Iya, tapi kalau kita hilang anggota terlalu banyak juga pastinya sakit. Oh tapi Kobot sendirian dari depan sana. Lihat Kids-nya mencoba untuk menghindar dan hampir saja hilang. Dan masih ada flicker juga dari Ahmad dan Rizal. The Way of Dragon coming out. Cakim dengan dapat memorinya langsung mengeksekusi Ahmad. Panzer juga sama Rizal juga hilang. Tasdidi tiba-tiba berada di tengah-tengah sana. Tapi killing spree tetap berada di tangan dari Kids-nya. Tapi nggak peduli apapun yang terjadi, Munster seorang diri tadi menemani Cakim menghentikan pergerakan. Toropat memori belum nyala kali ini, tapi lihat Munster udah nggak bisa ditahan lagi dan hilang semua kenangan tentang teman-temannya dan mengikuti ke arah base. Kembali lagi Munster kali ini tak berdaya, berbeda dengan sebelumnya. Sedangkan Cakim nggak peduli apapun yang terjadi, mau ada orang nggak ada orang, objektif gaming turret nomor 1. Mau pakai Popol, mau pakai Brody, pakai apapun, turret is number one. Betul, sama kayak kalian mau pakai cara apapun untuk nonton MPL bisa banget. Di bawah sini scan sekarang juga. Kalian catat untuk jadwalnya. Kali aja kalian mau nonton di bioskop, Cinepolis ya kan, atau mungkin di mana di rumah sama yang keluarga kesayangan, Ayang adik Beb, kakak. Ayang Beb boleh nggak? Bebas. Nama Ayang Beb. Bebas. Yang penting jangan pernah nunggu disuruh Ayang buat nonton MPL. Bukan, yang penting jangan pernah nonton MPL nobar bareng sama pacar orang. Waduh, iya benar, karena mereka sudah menjalani hubungan terlebih dahulu, jadi respect aja hubungan orang lain ya. Iya, respect is the case. Tapi Pendragon berhasil diberhentikan pergerakannya, Bisa berhasil diamankan. Nah, bisa round point, tapi lihat tadi kekeran Abim strike-nya. Iya. Udah ngangkat ketek. Kena lele. Kena lele. Tapi Lord di menit yang ke-12. Waduh, 4 lawan 5 nih posisinya. Ini nggak bagus banget sih, walaupun masih jauh ya pergerakan dari seorang Kids ya. Tapi Kids bisa datang dengan cepat. Itu dia diversion, mau kemana arahnya? Oh, Klaukun. Hampir aja tuh Klaukun tidak mendapat informasi yang begitu baik. Tapi Panzer lagi dan lagi terpatil lele Kobot. Dan bahkan lihat di top lane-nya, Cakim pun hadir, mau adu mekanik lagi kayaknya. Masih belum puas dengan tadi di game yang pertama melawan Kids. Tidak ada yang puas, manusia ingin mau lebih terus. Ditambah lagi di arah bottom lane, ini Munster udah harus respect. Karena apa? Pendragon udah kembali ke lane up. Waduh, Pendragon udah bisa menumbangkan lagi siapapun. Ini agak sedikit berbeda. Pendragon gameplaynya yang biasa kita tahu dengan defensif, dengan cuma distraction. Tapi sekarang dengan offensive gaming yang dimiliki dari Pendragon, bahkan bisa membuat EVOS nge-leading sampai di menit ke-13. Waduh, ini pulpen naga kita seolah-olah berevolusi ya dari gameplaynya. Iya, karena dari gameplaynya juga ini dia nggak ada Blood of Despair? keinginan sama sekali untuk build ke arah item defense. Hah? Semuanya attack ada. Gila. Strike, DOD, Dominance, Ice sebentar lagi yang mungkin menjadi item defense pertama dia. Gimana kagak konyop itu si Munster. Iya, bonyok banget itu Monster. Pantesan aja lihat Monsternya aja. Anti Quiras pun tetap jebol om. Ya masih jebol dong Pak dengan penetration 2. Tapi lihat di depan sana mencoba ditangkap dan bahkan Ahmad
belum bisa ditendang duel Dragonnya, tapi karena Raisel no follow up damage. Tas Dede mencoba untuk bertahan, lihat digeser ke arah turret, untungnya masih ada turret, sedangkan Gocek Kobot lagi. itu mencoba digocek dan bahkan Tas Dede must down kali ini, hilang ditelan bumi, langsung mundur ke arah belakang. Lord muncul, di Pendragon berada di arah sana. Raisel. Pendragon coba untuk mengamuk, menuju ke arah yang salah, tapi Pendragon sudah terlihat posisinya kali ini. Dikejar Abim Strike dan bahkan Pendragon harus down. Pendragon gak memiliki damage, tapi satu persatu para pemain dari tim EVOS Icon kali ini dimakan. Kids gak memiliki energi dan bahkan coba dihentikan. Torpat memori, immortality-nya pecah. Masih worth it. Masih worth it. Karena dapat Lord dan bahkan tidak ada pertukaran untuk saat ini karena Kids-nya benar-benar bebas terbang di atas udara dan lihat dari Ahmadnya. Dia benar-benar buat permainannya seolah-olah jadi milik Alter Ego X. Di outplay dari tadi. Ya, apalagi dari EVOS kan beda banget nih dari playstyle untuk Pendragon yang tadinya bisa nerima damage full dari Alter Ego X di game yang pertama. Di game yang kedua dia nggak boleh nerima semua damage full. Dia harus masuk sebagai pemberi damage untuk EVOS dan belum terlihat karena tadi situasinya adalah pemain-pemain dari EVOS udah ke pick off duluan dan dia mau masuk sebagai pemain terakhir juga. Susah banget. Masih terlalu banyak pemain dari Alter Ego Esports yang sebelah. Oke, Lord dibiarkan sendiri. Gak ada orang yang masuk. Lord sudah dihilangkan begitu saja dari Tas Dede. Tapi Cloud9 berhasil mendapatkan Ahmad dengan instant point kill. Cloud9 save the day kali ini. Dan bahkan di sisi belakang, Panzer menjadi korban selanjutnya. Dan freestyle dulu, bos. Gila gak mati begitu saja, tapi lihat di depan sana Tas Dede juga harus ditumbangkan. Raisel yang benar-benar free hit tanpa tersentuh sama sekali. Monster pun tidak tumbang. Langsung ada Rena Rapeti tapi ternyata tidak connect karena siapapun dan lebih memilih untuk mundur. Tapi Raw-nya connect. Kobot namun tidak mau berlapsu-nafsu karena dia kalau jump in hilang. Fix hilang. Itu nggak usah pakai Neon Overturn. Pakai satu kali kesabet aja sama Kagura hilang. Oh, lihat sabetannya tapi dari sebuah pedang Kids ini benar-benar mengerikan banget. Kalau strike-nya menurutku nggak masuk akal sih. Yes, bener banget. Dan bisa kita bilang di sini agak sedikit sulit untuk Tas Dede menuju ke arah belakang. Karena Cloud9 sudah menjalankan tugasnya. Dia ngambil Ahmad, pertukaran 1 untuk 1. Tas Dede, dia mau masuk ke dive in ke arah belakang pun, ke arah Raisel, WON. Mau masuk lebih dalam, ada monster. Jadi cuma satu nih sementara waktu yang bisa dia makan, Kobot. Kobot dulu. Karena belum ada Winter. Kebetulan banget. Tapi ya sisi yang lainnya adalah dari monster yang tadinya terpressure di early game. Ini dia udah mulai jadi juga, udah mulai build up dari itemnya. Dengan adanya Antiquiras dan juga Athena Shield, dia udah sangat tanky untuk physical dan juga magic damage. Dan itulah kenapa tadi semua yang coba untuk mendekatkan, misal Tas Dede lagi dekat-dekat juga, tinggal di split, terus di grab dan ditarik ke teman-temannya atau dijauhkan dari rekan-rekan yang lain juga. Jadi keunggulan awal dari EVOS ini sangat keriset sekali dan udah membawakan keunggulan bagi Alter Ego X. Bahkan ini lihat Pendragon yang terpick up sendirian. Cakim apakah mampu untuk bertahan? Langsung dikejar-kejar. Flicker digunakan. Winter udah ada di tangan Ahmad. Tapi di sisi lain Monster. Dia ingin mendapatkan seseorang. Dia ingin mendapatkan ke arah Cloud9. Tapi Cloud9 tidak tertangkap oleh Grab. Panzer terjebak. Dan Tas Dede juga sama harus hilang begitu saja. Ini bakal jadi 3 yang menghilang dari EVOS Icon. Bakal jadi 4kah? Cloud9 mencoba untuk bertahan. Cakim membersihkan wave minion sendirian dengan Brody-nya. Tapi ternyata Ahmad dengan flickernya. Ini overturn dapetin Kobot. Tapi ternyata Ahmad harus tumbang juga. Namun Cakim menjadi ganjarannya. Win of Nature dibuka. Namun ternyata Raisel satu hit. Ternyata Cakim masih mampu untuk bertahan. Cakim kali ini versus everybody. Dan bakal lihat depan memori diberhentikan pergerakannya. Dan Yinga overshot. Raisel disiapkan. Monster dipaksakan. Dan bahkan Alter Ego berhasil melakukan endgame dengan baik kali ini. Oh my God. Almost. Wow. Oh, Cakim hampir save the day. Tapi ternyata minion terlalu banyak dan monster dia immortalnya pecah. Walaupun damage-nya nggak sakit. Masuk. Tapi yang penting fokus aja dipencet Fokus dulu. aja. Fokus objektif. Objektif. And respect. Respect ya. Tapi itulah dia untuk game yang kedua juga ternyata bisa dibalikin dan membuat